Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia MAN 1 Kota Tangerang Selatan, Bapak Sunarna SPD, dan juga teman-teman yang nonton video ini, semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kita tentunya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa teman-teman? Allah itu udah ngasih banyak nikmat. Allah itu udah ngasih buah-buahan, Allah itu udah ngasih sayur-sayuran, harta, dunia, mobil, semuanya udah Allah kasih. Cuma qalilan ma tashkurun. Kadang sedikit sekali dari kita yang bersyukur. Ya, kita harus ingat siapa yang ngasih ini. Kita harus ingat ini nanti diapakan. Misal kita punya mobil, apakah mobil dibawa mati? Tidak. Apakah rumah dibawa mati? Tidak. Ya, kita harus ingat tujuan dari kita hidup di dunia ini adalah liya'budun, hanya liya'budun, ya, untuk ibadah, bukan untuk niat yang lain. Dan juga salat serta salam kita limpah ruahkan kepada siapa? Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang Allah jamin masuk surga namun dia tetap taat, ya, bahkan dia pernah sholat malam hingga kakinya bengkak, ya. Dia itu Allah turunkan Al-Quran kepadanya, Allah berikan dia mukjizat yang sangat besar seperti membelah bulan, ya, terus mukjizat lainnya yang tentunya tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Kita harus bersolawat seperti perintah Allah SWT, bersolawat, ya kan, mengikuti apa yang diajarkan, mengikuti semua yang ia lakukan, semata-mata juga itu harus merujuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, langsung aja kita ke materi, yaitu tentang nikmat. Ya, kalau dipikir tentang nikmat, apa sih nikmat itu? Nikmat selalu dikaitkan dengan material atau selalu dikaitkan dengan harta, ya enggak? Misal kita dikasih nikmat berupa uang, ya kan, itu nikmat benar. Atau nikmat berupa mobil Supra, wah gila itu, Masya Allah, keren banget. Atau kita dikasih motor Ninja H2R, wah itu nikmat benar. Tapi tahu nggak, sejati-jatinya nikmat, sejati-jatinya sebuah kenikmatan yang paling nikmat itu apa? Nikmat yang nggak dibayar, tapi nikmat itu bisa dirasakan hati, memberikan ketenangan. Nikmat itu memang pokoknya Masya Allah enak buat diri kita. Apa itu? Nikmat ibadah. Nikmat ibadah. Teman-teman pernah nggak ngerasa kalau kita tuh sholat adem banget, ya, kita ngerasa bahwa wah kok enak ya gitu, nggak kayak kerja, nggak kayak sekolah, aduh pusing banget. Atau kita menuntut ilmu agama deh, kita setiap hari misal mencatat tentang ilmu fikih, mencatat tentang akidah, tauhid, itu lebih enak. Karena apa? Kita ngerasain deketnya kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngerasain bagaimana nih Allah ini ngasih kebaikan buat kita. Kita ngerasain langsung bagaimana Allah ini sangat memperhatikan kita. Seperti yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu.
dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Fadhkuruni, ingat ya. Jika kita ingat, kita rajin bersedekah, rajin membantu orang tua, atau kebaikan-kebaikan lainnya yang Allah perintahkan, maka fadhkuruni adzkurkum, Allah balikin, aku akan ingat padamu. Allah akan penuhi hajat kita, Allah akan penuhi kebutuhan kita, Allah akan penuhi segala keinginan kita, insya Allah, jika kita memang benar-benar bertawakal kepada Allah. Fatawakkal Allah, jika kita telah meneguhkan tekad, maka bertawakallah pada Allah. Namun tapi ada yang bertanya, kenapa sih misal kita udah berdoa, kita udah tumanina banget dalam sholat, kita udah rajin banget dalam segala bentuk takwa kita pada Allah, tapi nggak dikabulin? Nah, ini jawabannya pernah disinggung oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi bersabda seperti ini, jika seorang hamba berdoa sangat khusyuk, sangat indah, sangat bagus, teman-teman. Misal kita doa, ya Allah, engkaulah yang maha menciptakan manusia dengan berbagai suku dan bangsa. Engkaulah yang menciptakan tumbuhan-tumbuhan yang memberikan manfaat yang banyak. Engkau yang telah memberikan berbagai nikmat sangat besar bagi makhluk-makhluk yang kau ciptakan. Nah, itu kata Allah, Allah lambatkan nikmat yang ia minta tersebut. Ya, bukan tidak dikabulkan ya, Allah lambatkan. Misal dia minta mobil Supra atau mobil Pajero atau sebagainya deh, ya Allah lambatkan. Jadi misal harusnya dapatnya setahun, jadi misal 1,5 tahun atau lebih ya. Itu karena apa? Allah itu suka sama doa kita. Allah tuh suka banget, Allah itu suka banget sama hambanya yang doa tuh santai ya kan, doanya khusyuk, doanya benar-benar berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada firman lain yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Balanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan pasti kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, jadi teman-teman, kalian diuji, kalian sama Allah Subhanahu wa taala itu diberikan ujian, entah itu kekurangan, misal harga minyak mahal, harga pertalite mahal, atau diuji dengan mobil kita misal kecelakaan atau lain sebagainya. Itu bukan tanpa maksud, tapi untuk menguji keimanan kita. Tentunya ini pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'la juga, ayat 16 sampai 17 yang berbunyi, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi kamu orang-orang kafir milih kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat ada yang lebih baik. No, kehidupan akhirat lebih baik. Toh misal kita mengeluh ya kan, harta kekayaan kita hilang, terus misal mobil kita hilang atau rumah kita terbakar, Allah bilang wal akhiratu khairu wa abqa, kehidupan akhirat itu lebih baik. Gak usah dipikirin mobil hilang, gak usah dipikirin misal keluarga kita ada yang meninggalkan kita duluan. Itu gak usah dipikirin teman-teman ya. Kita ke kuburan toh sendiri, toh kita ke kuburan misal gak dibawa tuh harta ya kan, kalau dikuburin juga ya gak bakal itu benda mati kan. Yang Allah bilang cuma kullu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa doang yang mati. Mobil bernyawa nggak? Nggak bernyawa. Uang nggak bernyawa, nggak bakal mati, dia nggak punya ruh.
gak bakal dipertanggungjawabkan, dia gak bakal mati. Makanya teman-teman, kita harus bersyukur banget sama nikmat ibadah ini, nikmat yang sangat besar, memberikan ketenangan hati, ya kan, ketenangan jiwa dan lain sebagainya. Harus benar-benar kita syukuri ya. Dan juga saya ingin menyampaikan firman terakhir dari Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ahasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yufattahun wa laqad fatana alladzi min qablihim falaya'lamannallaha alladzi sadaqu wa la'alamannal kadhibin. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman dan kami tidak diuji, dan mereka tidak diuji ya. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Nah, itu kita hidup di dunia beragama Islam pasti diuji, tentunya untuk menguji keimanan kita, seberapa kuat kita, iman kita, akhlak kita, takwa kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Kalau kita nggak diuji, ya buat apa kita buat apa Allah ciptain dunia, surga dan neraka? Ya ujian misalkan nafsu, misal kita nggak pernah diuji, ya udah enak-enak aja, kita nggak punya nafsu, langsung aja kita ke surga, benar gak? Pasti diuji ya. Makanya itu kita harus sabar, kita harus tawakal, dan kita harus mensyukuri jika memang kita punya nikmat dekat dengan Allah. Gak usah pikirin nikmat dunia, gak usah pikirin nikmat material dan lain sebagainya. Ingatlah bahwa Allah akan menghisap hanya amal-amal kalian, bukan harta-harta kalian. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.